Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Motor Ride. Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di channel ini kita biasanya membahas teknologi, kendaraan, dan mesin-mesin yang punya cerita menarik di baliknya. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu kebanggaan industri dirgantara Indonesia, yaitu CN235 Nurtanio versi pengembangan terbaru yang banyak dibicarakan menuju tahun 2025, lengkap dengan pembahasan kemampuan dan kisaran harganya. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. Ketika mendengar nama CN235, sebagian orang mungkin langsung membayangkan pesawat militer atau pesawat angkut dengan suara khas baling-balingnya. Perlu sedikit diluruskan, CN235 sebenarnya bukan jet, melainkan pesawat turboprop bermesin ganda yang menggunakan baling-baling. Namun, meskipun bukan jet, performa dan perannya sangat penting, bahkan sering disejajarkan dengan pesawat-pesawat jet ringan dalam hal misi dan fleksibilitas. Nama Nurtanio sendiri diambil dari tokoh penting penerbangan Indonesia, yaitu Nurtanio Pringgoadi Suryo, sebagai bentuk penghormatan terhadap pelopor industri dirgantara nasional. CN235 merupakan hasil kerja sama Indonesia dan Spanyol, yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia bersama CASA. Pesawat ini sudah digunakan sejak tahun 1980-an dan terus mengalami peningkatan. Memasuki tahun 2025, CN235 Nurtanio diproyeksikan hadir dengan berbagai penyempurnaan, baik dari sisi avionik, efisiensi mesin, maupun kemampuan misi. Ini membuat pesawat ini tetap relevan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dari segi desain, CN235 memiliki bodi yang kokoh dengan sayap tinggi, membuatnya ideal untuk operasi di landasan pendek dan kondisi medan yang tidak selalu sempurna. Inilah salah satu keunggulan utama pesawat ini. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, kemampuan lepas landas dan mendarat di runway pendek sangat krusial. Versi pengembangan menuju 2025 tetap mempertahankan karakter ini, namun dengan sentuhan teknologi modern yang membuat pengoperasiannya lebih aman dan efisien. Masuk ke bagian mesin, CN235 menggunakan dua mesin turboprop yang terkenal andal dan irit bahan bakar. Mesin ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara tenaga dan efisiensi. Dalam versi terbaru, sistem manajemen mesin dan propeller sudah lebih canggih, memungkinkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat serta perawatan yang lebih mudah. Hal ini tentu menjadi nilai tambah, terutama bagi operator militer maupun sipil yang ingin menekan biaya operasional jangka panjang. Avionik menjadi salah satu fokus utama pengembangan CN235 Nurtanio menuju 2025. Kokpit analog lama telah berevolusi menjadi kokpit digital dengan gelas kokpit, layar multifungsi, sistem navigasi modern, dan integrasi sensor yang lebih baik membuat pilot mendapatkan situasi penerbangan yang lebih jelas dan akurat. Tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga mengurangi beban kerja kru saat menjalankan misi panjang atau kompleks. Soal peran dan misi, CN235 dikenal sebagai pesawat multirole. Pesawat ini bisa digunakan sebagai angkut pasukan, logistik, evakuasi medis, patroli maritim, hingga pengawasan perbatasan. Untuk patroli maritim, CN235 bisa dilengkapi radar pencari permukaan, sensor inframerah, dan sistem komunikasi canggih. Inilah alasan mengapa banyak angkatan laut dan udara di berbagai negara masih mempercayai platform ini hingga sekarang. Menuju tahun 2025, CN235 Nurtanio juga dipersiapkan agar lebih modular. Artinya, konfigurasi pesawat bisa diubah sesuai kebutuhan misi tanpa proses yang rumit. Hari ini bisa digunakan untuk angkut logistik, besok bisa diubah menjadi pesawat medis atau patroli. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga, terutama bagi negara dengan anggaran terbatas. Tetapi kebutuhan operasional yang beragam. Sekarang kita masuk ke topik yang paling sering ditanyakan, yaitu soal harga. Harga pesawat seperti CN235 tidak bisa disamaratakan karena sangat tergantung pada konfigurasi, peralatan, dan peran yang diinginkan oleh pembeli. Namun, berdasarkan berbagai kontrak dan estimasi industri, harga satu unit CN235 berada di kisaran puluhan juta dolar Amerika Serikat.
Untuk versi standar angkut, harganya biasanya berada di kisaran 20 hingga 25 juta dolar AS. Sementara untuk versi khusus seperti patroli maritim dengan radar dan sensor lengkap, harganya bisa naik hingga 30 atau bahkan 35 juta dolar AS per unit. Jika kita konversikan ke rupiah dengan kurs yang fluktuatif, kisaran harga tersebut bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Angka ini memang terlihat besar, tetapi jika dibandingkan dengan kemampuan, daya tahan, dan fleksibilitas yang ditawarkan, CN-235 masih tergolong kompetitif. Apalagi pesawat ini dirancang untuk umur pakai panjang dan bisa terus di-upgrade tanpa harus membeli platform baru dari nol. Untuk tahun 2025, harga CN-235 Nurtanio kemungkinan akan sedikit meningkat seiring dengan penambahan teknologi baru dan penyesuaian inflasi global. Namun, peningkatan harga ini biasanya sebanding dengan peningkatan kemampuan dan efisiensi operasional. Banyak operator justru melihatnya sebagai investasi jangka panjang daripada sekadar biaya pembelian pesawat. Dari sudut pandang industri nasional, keberadaan CN-235 Nurtanio sangat penting. Pesawat ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu merancang, memproduksi, dan mengembangkan pesawat kelas dunia. Selain itu, setiap unit yang diproduksi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang dirgantara. Jadi teman-teman motor ride, CN-235 Nurtanio menuju 2025 bukan sekadar pesawat lama yang dipertahankan, tetapi platform yang terus berevolusi. Dengan teknologi yang semakin modern, peran yang fleksibel, dan harga yang masih kompetitif di kelasnya, pesawat ini tetap menjadi aset strategis baik untuk Indonesia maupun negara-negara lain yang mengoperasikannya. Kalau menurut kalian, apakah CN-235 masih relevan untuk 10 atau 20 tahun ke depan? Atau justru perlu digantikan dengan platform yang benar-benar baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Motor Ride supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.